Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Muassaroh dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Di sini saya akan membahas materi tentang ketenaga kerjaan. Apakah ada yang pernah mendengar apa sih pengertian dari ketenaga kerjaan itu sendiri? Di Indonesia, serba-serbi ketenaga kerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Pengertian ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok-kelompok yang ada di dalam ketenaga kerjaan. Dalam kelompok ketenaga kerjaan, kita akan membahas 3 poin ya. Yang pertama adalah tentang tenaga kerja, kemudian yang kedua tentang kesempatan kerja, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah tentang angkatan kerja. Kita akan membahas poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu tentang tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita akan membahasnya ya. Apa aja sih jenis-jenis tenaga kerja? Melihat dari sisi kualitas, maka tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan terlebih dahulu sebelum dapat melakukan pekerjaannya. Sebagai contoh, guru, dokter, pengacara, polisi, dan masih banyak yang lain. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan hanya membutuhkan pelatihan terlebih dahulu sebelum dapat bekerja. Contohnya yaitu tukang pahat, tukang jahit, sopir, montir, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu, di mana pekerjaannya dapat dilakukan bagi yang memiliki kemauan. Untuk selanjutnya yaitu kategori tenaga kerja. Kategori tenaga kerja di sini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, dilihat dari pendekatan angkatan kerja yang diperkenalkan oleh International Labour Organization, di mana penduduk suatu negara dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang kedua, menurut BPS dengan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja. Baiklah, kita akan membahas pendekatan angkatan kerja, yaitu tenaga kerja dan bukan angkatan kerja. Kita bahas dulu yang tenaga kerja. Tenaga kerja di sini dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara sedang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Nah,
Angkatan kerja di sini terdiri dari pekerja, kemudian penganggur. Pekerja adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan dan memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang tidak bekerja dan masih atau sedang mencari pengangguran. Nah, penganggur semacam ini oleh BPS disebut penganggur terbuka. Selanjutnya adalah kelompok bukan angkatan kerja. Adalah tenaga kerja yang penduduk dalam usia tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni terdiri dari golongan yang bersekolah, kemudian golongan yang mengurus rumah tangga, di mana mereka itu sebagai contoh adalah ibu-ibu yang bukan wanita karir, dan yang ketiga adalah golongan lain-lain. Nah, selanjutnya tentang kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja untuk para pencari kerja. Secara umum, ini bisa juga diartikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dapat atau akan berkontribusi aktif dalam perekonomian. Jenis-jenis kesempatan kerja ada dua. Yang pertama adalah kesempatan kerja permanen, yang kedua kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja permanen. Kesempatan kerja permanen yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan orang yang bekerja secara terus-menerus sampai pensiun atau sampai tidak lagi mampu untuk bekerja. Misalnya, seperti seseorang yang bekerja di instansi pemerintahan atau instansi swasta, yang dimana memiliki jaminan sosial hari tua. Nah, sebagai contohnya, PNS, Polri, TNI, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja temporer adalah kesempatan kerja yang memungkinkan orang yang bekerja dalam waktu yang singkat lalu menganggur dan mencari pekerjaan yang baru lagi. Contohnya, seperti pegawai swasta yang dimana pekerjaannya tergantung pesanan atau pegawai pabrik yang terikat oleh kontrak dengan jangka waktu tertentu untuk bekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Salah satunya jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang makin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang makin besar pula. Hal ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau orang yang menganggur. Usaha perluasan kesempatan kerja yang bersifat umum. Yang pertama, penyediaan dana kredit secara meluas dan merata bagi peningkatan kegiatan produksi padat karya. Yang kedua, tingkat kurs devisa diarahkan agar realistis dan memberikan insentif bagi peningkatan ekspor. Yang ketiga, memberikan perlindungan yang wajar kepada produksi di dalam negeri. Yang keempat, pengeluaran pemerintah ditujukan untuk memperluas kesempatan bekerja produktif sebanyak mungkin. Usaha perluasan kesempatan kerja bersifat khusus, yaitu perluasan kesempatan kerja sektoral.
Di sini dibagi menjadi 6 sektor. Sektor yang pertama adalah sektor pertanian. Kemudian sektor yang kedua ada sektor prasarana dan konstruksi. Sektor yang ketiga yaitu sektor industri. Sektor yang keempat sektor perdagangan. Kemudian sektor yang kelima ada sektor jasa. Dan yang keenam, sektor pendidikan dan latihan. Peningkatan mutu tenaga kerja. Ada beberapa cara untuk meningkatkan mutu tenaga kerja yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu dengan diadakan latihan kerja. Latihan kerja merupakan proses pengembangan keahlian dan keterampilan kerja yang langsung dikaitkan dengan pekerjaan dan persyaratan kerja. Yang kedua, yaitu dengan diadakan pemagangan. Latihan kerja langsung di tempat kerja yang bertujuan untuk memantapkan profesionalisme yang dibentuk melalui latihan kerja. Kemudian, langkah yang ketiga, yaitu perbaikan gizi dan kesehatan untuk mendukung ketahanan kerja dan kemampuan belajar dalam menerima pengetahuan baru dan meningkatkan semangat kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang angkatan kerja. Angkatan kerja adalah sebutan untuk penduduk dengan rentang usia produktif atau usia yang sedang bekerja maupun sedang dalam proses mencari pekerjaan. Syarat memasuki dunia kerja selain tingkat pendidikan juga terdapat kriteria lain yang ditetapkan oleh perusahaan atau instansi dalam menerima calon tenaga kerja. Mendengar tentang contohnya apa sini pengangguran jenis pendidikan, kemudian keahlian khusus, saya akan menjelaskan pengalaman kerja, kesehatan dan sikap. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai. Contoh angkatan kerja. Yang pertama, pekerja yang bekerja secara penuh. Nah, contohnya misalnya guru, dokter, tukang ojek, satpam, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengangguran baik itu karena terpaksa ataupun sukarela. Yang ketiga, pekerja yang sedang tidak masuk kerja, baik mengambil cuti, mogok, sakit, atau karena diberhentikan untuk sementara waktu. Yang keempat, petani yang sedang tidak bekerja karena menunggu musim yang tepat dalam bercocok tanam dan juga termasuk angkatan kerja. Angkatan kerja yang digolongkan menganggur dan sedang mencari pekerjaan. Di sini digolongkan menjadi 3. Yang pertama, sebelumnya belum memiliki pengalaman kerja, tetapi sedang dalam proses atau berusaha dalam mencari pekerjaan. Poin yang kedua, posisi bekerja, tetapi ada permasalahan menganggur dan berupaya untuk memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, mereka yang diberi kebebasan di dalam bertugas dan sedang berusaha untuk memperoleh pekerjaan. Nah, 3 poin inilah yang digolongkan dalam angkatan kerja yang menganggur dan sedang mencari pekerjaan. Jenis-jenis angkatan kerja. Di sini jenis-jenis angkatan kerja dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, jenis angkatan kerja berdasarkan kerjanya. Ada 2 poin. Yang pertama, bekerja maksimum. Bekerja maksimum adalah
angkatan kerja yang menggunakan jam kerja secara maksimum dalam kerjanya yang kurang lebih 8-10 jam per hari. Yang kedua, setengah menganggur. Setengah menganggur ialah pekerja yang menggunakan waktu kerja yang kurang yang dapat dilihat dari bentuk jam kerja, kapasitas kerja, dan juga perolehannya. Selanjutnya, untuk jenis angkatan kerja yang kedua, yaitu jenis angkatan kerja berdasarkan pengangguran. Yang pertama ada pengangguran musiman, di mana pengangguran musiman ini yaitu pengangguran yang disebabkan oleh musim. Contohnya petani yang sedang menunggu musim tanam. Ada juga pengangguran siklikal, struktural, dan teknologi. Demikianlah pemaparan materi tentang ketenagakerjaan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.